Basis data, perintah SQL, DDL, dan DML. Jadi ingat kemarin kita sudah jelaskan bahwa DDL itu berkaitan dengan strukturnya, ya, bangunannya, database-nya, tabelnya. Adapun yang DML, karena ada DDL, ada DML. Yang DML itu berkaitan dengan datanya, isi, ya, isi dari sebuah database. Nah, kita akan coba ngebuat database ini menggunakan command prompt, ya. Jadi kita akan menggunakan CMD, ya, untuk mengeksekusi perintah-perintah SQL tersebut. Pertama, yang kita lakukan karena kita menggunakan aplikasi SAM, ya, SAM, ya, biar keren, SAM. Ya, kita buka dulu namanya SAM Control Panel. SAM Control Panel itu tinggal dibuka aja, bisa pakai open biasa atau run administrator. Nah, kalau di saya itu beda dengan kalian. Kalian itu harus mengaktifkan dulu dengan start kalau saya sudah aktif. Kenapa kok dia bisa aktif? Iya, karena saya itu membukanya dulu dengan menggunakan administrator, lalu saya mencentang ini, dua ini, baru saya tekan start. Apa kelebihan dengan kita mencentang dua ini? Ketika kita restart komputer kita, dia akan dijalankan sebagai service. Jadi nggak perlu dihidup matikan lagi. Otomatis tetap hidup ketika komputer hidup. Gitu. Jadi itu fungsinya ini. Tapi ini bisa kecentang apabila kamu menjalankannya dengan cara saya tadi yang menggunakan run as administrator. Nah, kalau sudah begini udah aman. Fix, kita tinggal ngebuka CMD-nya saja. Ini jangan biasakan kalian nutup terus kalau misalkan mau buka lagi ketik SAM control panel lagi, jangan ya, karena dia sudah berada di bawah. Kalau mau buka tinggal klik 2 kali aja. Karena kalau enggak ini akan banyak nih, 1 2 3 4 banyak yang jalan. Itulah kebodohan-kebodohan yang tidak diketahui. Enggak boleh. Sampai di sini sudah paham? Lanjut, berikutnya kita akan mencoba mengakses MySQL menggunakan CMD. Berarti kita buka dulu aplikasi CMD. Mungkin kalau kurang jelas ini saya bisa mana dia? Mungkin di properti. Kita pakaikan font yang agak gede. Berapa ya? Nah, ini cukup ya. Colornya kita pakai di sini ada beberapa pilihan, ada screen text-nya. Teksnya kita pakai warna hitam. Screen background-nya kita pakai warna putih. Oke. Nah, kita perbesar. Sudah? Sampai di sini sudah paham ya? Nah, ini hanya untuk cara mengeditnya aja biar kalian bisa jelas, atau kalau bahasa sasanya pedas. Ada. Udah ya, kelihatan ya. Kalau kurang besar saya besarin lagi deh. Tuh, udah. Pedas-pedas dah tuh. Sudah ya? Sudah, jangan diperdebatkan. Pertama-tama apa yang kalian lakukan kemarin? CD. Nah, ini CD ini agak-agak aneh ya. CD. CD ya, CD. Jangan diperjelas. CD. CD terus dikasih tanda titik 2. Nah, sebenarnya bisa pakai slash. Sama aja kan? Intinya itu CD itu fungsinya kita keluar dari direktori user Arif. Keluar dari folder Arif gitu. Lalu kita akan mengakses folder yang, perhatikan,
kita sebenarnya itu mengakses sebuah file yang ada pada folder tertentu. Di manakah dia? Dia adanya di C, karena kita install SAM itu kan di C kan, secara default, secara standar. Di SAM, di C, kemudian di folder yang namanya MySQL, di folder yang namanya bin. Bin apa? Ada binnya enggak kalian ketik? Coba saya cek di bin ya. Nah, di bin itu ada file namanya MySQL. Nah, ini. Ini sebenarnya yang kita akses. Tipenya adalah exe. Lihat foldernya tuh. Tuh. SAM, MySQL, bin. Tinggal kita kasih slash, lalu MySQL lagi. Sebenarnya ini file ini, folder ini yang kita akses atau file ini yang kita akses. Tapi menggunakan CMD. Makanya kita ngetiknya apa? C, lanjutin kan? Lanjutin kan? Apa lanjutannya? SAM. Ya kan? SAM garis miring terbalik, MySQL garis miring terbalik, bin garis miring terbalik, nama filenya mysql.exe gitu. Ngerti? Iya, jadi dasarnya itu sebenarnya. SAM sudah? MySQL bin mysql.exe gitu kan? Nah, barulah user yang kita gunakan untuk masuk. User default dari MySQL adalah root. Ya. Min u root baru enter. Ya, paham ya? Nggak usah nganga. Memang begitu aturannya dia. Kita ikutin aja. Ya, nggak usah bingung. Enter. Salah. Oh. Enggak. Bukan itu ya. Itu dia bilang tuh access denied for user. Oh iya. Saya ada password, kalian kagak ada. Ya, saya ada password. Jadi min u root min p. Tuh kan? Min u root min p. Nah, kalau kalian nggak ada password, kalian cuma tinggal enter. Kalau saya ada password, ya saya masukkan password saya. Ngerti? Ya. Ini sengaja saya buat salah yang di atas. Ya. Ngerti ya? Paham ya? Sengaja supaya ada kasus yang seperti ini yang harus kalian tahu gitu. Jadi jangan anggap kesalahan itu sesuatu yang sia-sia ya. Ngerti ya? Yang di belakang, ngerti nggak? Yang belakang tuh ngelamun tuh, yang cewek dua itu. Saya takut ada apa-apa di antara kalian. Nah, ini perintahnya sudah diingat? Diingat-ingat udah ya? Ya, sum slash mysql slash bin slash mysql dot exe min urut min p, enter. Lalu nanti kalian diminta masukin password. Kalau emang kalian sudah passwordin MySQL kalian ya silakan diisi. Kalau enggak ya di enter aja. Karena saya sudah isi, saya isi. Ulang. Enter. Salah. Enggak, udah masuk. Udah masuk belum? Ya. Kita sudah berada di MariaDB namanya. Apakah itu MariaDB? Ya MariaDB sudah. MariaDB ini memang nama ininya, nama istilahnya, nama sistemnya. Sistemnya si MySQL sekarang tuh udah dikelola oleh MariaDB. Kalau dulu masih namanya MySQL. MariaDB. Nggak tahu saya nama anaknya atau siapa. Pokoknya itu sudah ya MariaDB. Udah sampai di sini paham? Nah, kita akan berkenalan dengan perintah DDL dulu. Lalu kita akan langsung coba dengan perintah DML yang ada di sini. Kita coba cari materi kita kemarin apa? Perintah SQL. Agak smooth ya. Tidak menyambung. Berarti saya harus pakai tethering. Saya sebenarnya hafal sih perintahnya, cuman saya pengen kasih tahu kalian cara untuk mencari perintah tersebut ya. Mengedukasikan. Jadi saya juga belajar dulu seperti itu gitu loh maksudnya. Ya. Oke,
Karena sambil menunggu internet yang tak laku-laku ini, kita lanjut aja. Saya mau nunjukin gitu kalian saya gitu kan cuman. Pertama yang kita lakukan adalah apa? Jangan buat dulu, kalau bisa nampilin dulu deh. Biar kita tahu tuh before dan afternya. Ngerti ya? Apa? Show databases. Jangan lupa titik koma ya. Kenapa harus pakai S belakangnya? S itu identik dengan jamak ya. Banyak. Ya, karena ada yang kita tampilkan itu tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Terlalu besar, oke kita kecilkan. Nah ini ya. Ini database yang kita miliki pada saat ini. Bla 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 bla. Ada 9 item. Ada 9. Ya. Ya, ini ya. Udah? Agak aneh sih. Udah ya? Kelihatan? Ya, ada 9 record yang ada di dalam database kita. Atau ada 9 database. Kita akan mencoba membuat satu buah database baru. Ya. Sesuai dengan ini. Ya, ini adalah aplikasi kasir cafe ya. Berarti kita bilang aja kasir cafe, DB kasir cafe gitu aja. Oke, cara membuat database kita menggunakan perintah create database seperti yang udah kita pelajari kemarin ya. Create database. Nah, di sini kita tidak pakai S belakangnya. Kenapa? Ya, karena yang dibuat cuma satu. Ngerti ya? Sebelah kanan, jangan manggut-manggut aja. DB apa tadi? Kasir cafe. Nah, ini saya minta kalian nanti waktu ngebuat itu sertakan NIS kalian masing-masing. Supaya ada pembeda antara database satu dan database yang lainnya. Karena nanti saya akan meminta untuk kalian mengumpulkan itu. Saya anggap NIS saya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Lalu jangan lupa titik koma. Ini merupakan ini ya. Penanda bahwa dia akan dieksekusi. Enter. Nah, kalau dia bilang query oke, itu berarti sudah berhasil. Dan untuk membuktikan keberhasilan tersebut, kita kembali menjalankan perintah yang di atas, yang sebelumnya. Show database. Untuk mencari perintahnya bisa pakai tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Biar kalian nggak harus ngulang-ngulang mengetik. Baru tahu. Sabar. Enter. Nah, dari sana kita sudah bisa melihat before dan afternya. Before-nya seperti ini, after-nya seperti ini. Nah, di situ sudah bertambah satu buah database baru namanya DB kasir cafe 1 2 3 4 5 6 7 8. Paham sampai di sini? Paham ya? Bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah dari sekian banyak database yang ada di sini, kita perlu memilih salah satunya untuk dijadikan pasangan hidup kita ketika membuat sebuah tabel. Ya. Karena kalau tidak, dia akan bingung. Kita harus memilih siapa, harus meletakkan itu di mana. Nah, perintah yang kita gunakan untuk memilih database tersebut adalah perintah use. Use, gitu doang. Lalu sebutkan nama database-nya. Di sini saya akan memilih DB kasir cafe 1 2 3 4 5 6 7 8. Jelas sampai di sini? Kita enter, maka kalau memang berhasil dia tidak akan memunculkan apa-apa, cuma nanti menampilkan report eksekusi berhasil gitu doang. Database check. Tuh. Langsung kalau yang sum terbaru itu langsung dikasih nah tanda begini nih. Kalau yang sebelumnya enggak begini doang gitu. Cuma dia bilang database change doang. Kalau yang terbaru tuh versinya langsung dikasih begini. Jadi kita tuh seakan-akan tahu kita posisinya lagi di dalam DB kasir cafe. Ini sangat membantu sih sebenarnya. Sudah paham sampai di sini? Nah, berarti perintah DDL untuk create database sudah kita kerjakan. Pecahkan ya. Besar dong. Udah ya?
Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah tabel. Berarti ini masih masuk DDL juga ya. Karena ini masih struktur bangunan. Nah, perintah untuk membuat apa namanya? Tabel itu adalah create baru disertai dengan nama tabel. Tapi sebelumnya kita harus tampilkan dulu tabel yang ada. Ya, show supaya kita tahu before dan afternya. Show tables. Jangan lupa itu. Empty set. Tahu artinya? Tahu artinya? Iya, masih kosong, Bro. Sebenarnya kayak gitulah ya. Baru kita mulai membuat, kita akan mencoba membuat berdasarkan area yang ada di sini. Yang kita buat yaitu yang pengguna. Ingat, ketika membuat harus sama persis. Itu menjadi bahan dasar penilaian saya. Yang tidak sama akan berkurang nilainya, yang sama persis nilainya akan sempurna. Create tables diikuti dengan nama tabelnya. Tabelnya di sini apa? Pengguna, betul. Lalu buka kurung. Nah, ini bisa kita lanjutkan di bawah ya. Selama kita belum menutupnya dengan titik koma, dia tidak akan mengeksekusi perintah tersebut. Ya. Saya buatnya seperti ini lalu saya enter. Tuh, dia masih melanjutkan. Meminta kita untuk mengisi perintah berikutnya. Di sana kita akan mendaftarkan satu kolom pertama, yaitu ID. Nah, karena dia pakai underscore, kita ikutin aja underscore pengguna. Tipenya adalah integer. Kita ketik seperti apa adanya saja. Ya, integer, lalu ada NN di sana. Kalau primary key sebenarnya tanpa kita harus berikan not null, dia sudah wajib not null. Karena primary key pasti tidak boleh kok kosong. Dia primary key itu seakan-akan ngebawa not null. Ngerti? Ya? Ngerti nggak? Kayak kamu lah. Datang ke sini udah wajib bawa kepalamu kan? Nggak mungkin nggak kan? Nggak mungkin kepalanya ditinggal kan? Karena udah satu paket dia itu. Ya. Jadi not null itu, jadi nggak usah ribet-ribet lah. Langsung aja primary key. Primary key sudah pasti ada not nullnya. Lalu karena kita sudah selesai di kolom yang pertama, kita lanjut ke kolom yang berikutnya dengan membatasinya dengan koma. Lalu enter. Pak, boleh lanjut gak ke kanan? Silahkan. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Cuma saya mempermudah tampilannya supaya kalian mudah memahaminya. Berikutnya adalah nama pengguna. Underscore pengguna. Tipenya varchar, lalu dikasih kurung, di sana dia minta 50 digit. Statusnya not null, tulisannya seperti itu. Ngerti? Lanjutkan. Di sana ada jabatan, dihafal ya, 50, username 100, pasar 100, hak akses 50, keterangan 50. Oke. Jabatan varchar 50, not null. Apa lagi? Username varchar 50, 100 ya, sorry. Not null pula. Password not null juga. Hak akses sorry. Ya, 50 ya. Not null juga. Terakhir adalah keterangan. Not null juga. Baru. Karena di sini udah kolom yang terakhir, maka kita tidak perlu memberikannya koma. Ya. Kolom terakhir. Jadi yang paling tepat adalah kita memberikan tutup kurung. Karena ini kurungnya si ini. Pasangannya di sini. Paham ya? Oke. Lalu jangan lupa titik koma sebagai ending dari perintah SQL tersebut. Saya enter, semoga ada error ya. Saya sih berharapnya ada error gitu ya. Tuh kan? Apa yang terjadi di sini? Baca dong.
Sintak tabel pengguna ini. Primary key itu gabung ya. Sorry. Coba kita tes ya. Nah, ini. Ini caranya kalau emang ada error kayak gini, kalian tinggal bisa naikin ke atas. Ya. Naikin ke atas, enter. Bawain ke bawah. Nah, ini sorry. Primary key. Kita coba aja ya. Nah, terus ke bawah lagi. Sampai mana tadi? Setelah ID apa? Nama, jabatan, username, password, hak akses, keterangan. Lalu yang terakhir kita enter. Error lagi. Oh iya, benar. Ya, benar ya. Karena yang dibuat satu, jadi jangan pakai tables. Iya. Ini berarti kita hapus. Udah? Enter ke bawah. Mana dia? Berarti tetap pakai primary key yang pertama ya. Mana primary key? Ya, ini kesalahan-kesalahan yang perlu kita lakukan untuk kita bisa lebih teliti lagi. Habis pengguna, nama, jabatan, username, password, dan hak akses, lalu keterangan. Enter. Ternyata berhasil. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalian itu jangan kaget kalau ada error. Saya aja bisa error gitu. Ngerti ya? Ya. Jadi error tuh dicari solusinya, bukan ngebuat kalian nanti justru malas. Harusnya makin nah kayak gitu kan. Jadi makin serius ini. Yang awalnya mode santai sekarang udah mode fokus gitu kan. Harus kayak gitu ya. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi begitu metode kita membuat sebuah tabel. Nah, nanti tinggal kita tampilkan tabel tersebut dengan perintah show tables. Nah, dari sini dia udah bisa lihat bahwa di dalam database itu sudah ada pengguna, tabel pengguna. Lalu untuk melihat rinciannya gimana? Describe. Begini. Describe pengguna. Jadi kita tampilkan isi dari pengguna. Nah, ini yang saya ingin kalian screenshot nanti. Karena ini akan menjadi dasar saya mengecek apakah tabel yang kalian buat itu sesuai enggak dengan ERD yang ada di sini. Tuh, kan? Sama enggak jadinya tuh? Tuh, sama kan? Ya. Cuma dengan tampilan yang berbeda. Mudah ya? Mudah kan? Ternyata nggak sesulit yang di video ya. Karena ini juga video. Easy kan? Dan begitu seterusnya ya. Silakan kalian lanjutkan. Begitu seterusnya silakan kalian lanjutkan. Nah, nanti kalau memang saya minta, misalnya perhatikan ini. Tolong screenshot perintah dan hasil. Nah, perintah dan hasil mana perintahnya coba di antara ini? Ini perintah, ini hasil. Kalau misalkan untuk yang sortable perintah hasil. Kemudian yang ini perintah Pak ada error-errornya. Nggak apa-apa, screenshot juga. Iya, error itu saya tidak akan nilai sebagai keburukan. Justru malah itu akan saya nilai sebagai prosesnya kalian. Ketika errornya banyak ya jangan semuanya. Jangan semuanya di screenshot ya. Yang mendekati hasil aja ya. Hasil dari perintah insert ini dia nih. Query oke. Ini hasilnya. Terus dibuktikan dengan show tables. Jadi kalau misalkan kayak gini kira-kira nah screenshot aja seperti ini. Ini kan di sini sudah ada perintahnya. Di sini sudah ada hasilnya. Paham ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti kita juga akan belajar perintah DDL terkait dengan drop ya. Drop itu menghapus, tetapi jangan dulu. Kalau saya drop saya ngulang lagi dari awal buat. Ya, terakhir tempatnya. Sekarang kita akan mempelajari perintah DML.
Ini supaya cepat nih. DML ada berapa? 4. Yang dikenal dengan cerut. Konotasinya yang bagus ya. Cerut. Tulisannya memang cerut, CRUD namanya. C itu adalah create, R itu adalah read, baca. Ya. U itu adalah update dan D itu adalah delete. Ya, membuat, menampilkan, mengubah dan menghapus. Saya carikan linknya. Semoga ada internet ya. Nah ini, sepertinya di luar kepala sih sebenarnya. Ini yang kemarin kita buka ya. Nah ini kita lanjut nih, perhatikan. Perintahnya ada seperti ini. Nah ini select ini untuk menampilkan. Insert itu untuk menambahkan, update itu untuk merubah, dan delete itu untuk menghapus. Kita mulai aja dulu dari insert karena kita juga bingung apa yang mau ditampilkan kalau datanya belum ada. Nah, ini perintah insert. Perintah insert itu nih rumusnya seperti ini nih. Set. Tuh. Tuh. Kelihatan kagak? Rumusnya seperti ini ya. Insert into ini udah baku, lalu diikuti dengan nama tabelnya, lalu diikuti dengan nama kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ya. Mau kalian tuliskan juga boleh, kagak juga boleh. Kalian bisa langsung value, ini boleh diabaikan dulu, tapi di suatu waktu nanti kalian akan tetap harus pakai. Ya. Langsung aja value nilai dari kolom pertama, nilai dari kolom kedua, nilai dari kolom ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk penulisan atau pengisian nilai, apabila dia bertipe teks harus kita update dengan tanda petik 1. Di update, berarti kiri kanan. Kalau dia angka, nggak perlu. Ya. Kita lanjut aja, kita langsung saja ke tempatnya. Ini kalau kita langsung pakai perintah yang pertama diajarkan adalah perintah select. Select itu rumusnya nih. Select bintang from nama tabel. Nama tabel. User ini contoh dari nama tabel. Kalau rumusnya select bintang from nama tabel. Nih rumusnya nih. Select bintang from nama tabel atau table name. Berarti kalau di sini gimana? Select spasi bintang, spasi from, spasi pengguna. Ya, karena nama tabelnya adalah pengguna. Ketika kita enter maka dia bilang empty set karena datanya masih kosong. Lalu kita akan mencoba mengisikannya. Insert into pengguna. Nah, karena kita akan melewati nama-nama kolomnya, berarti kita langsung aja values. Nah, buka kurung. Perhatikan di sini. Ada berapa blok yang kita butuhkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti tinggal kita kasih aja 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalian bisa nanti nuliskan secara langsung saya sambil menjelaskan maksudnya ini. Ya. Ini berarti blok pertama, blok kedua, blok ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Berarti komanya ada 6. Yang pertama adalah nilai untuk ID pengguna. Karena ID pengguna ini integer. Ini integer, berarti kita tidak perlu dikasih tanda petik 1. Langsung aja nilainya. Ya, anggaplah ID pertama itu 1. Lanjut. Nama penggunanya misalkan nama saya sendiri. Nah, ini cara yang salah. Jadi harus kita kasih tanda petik 1. Tuh kayak gitu. Ngerti ya? Jabatannya adalah guru misalkan. Terus username-nya misalkan gini aja deh. Passwordnya 1, 2, 3. Kan itu angka, Pak. Kenapa harus dikasih tanda petik 1? Kenapa? Karena tipe datanya varchar, tepat sekali. Jadi apapun yang masuk ke dalam varchar, mau dia itu angka, mau dia itu huruf, maka dia dianggap sebagai karakter. Ya, bukan lagi sebagai angka. Ngerti? Ya. Lalu blok berikutnya adalah hak akses. Misalkan hak akses saya sebagai admin. Terus keterangan
Nah, kalau emang kosong, ya silakan dikasih tanda petik 1 dalam ini. Kalau mau dikasih, ya silakan diisi. Nah, kita kosongin aja ya. Ini kan saya mau menunjukkan bahwa ada juga cara kosong itu tinggal kita kasih tanda petik 1. Jangan lupa titik koma, lalu enter. Dia bilang query oke, ini menandakan dia sudah berhasil. Lalu untuk mengetahui isi datanya sudah masuk atau belum, kita bisa pakai select bintang from pengguna kembali. Enter, maka ini hasilnya. Ya? Ya? Ini kalau kalian screenshot, mana perintahnya? Ini perintahnya, ini hasil, ini hasil. Mudah kan? Ya, mudah ya. Jadi kenapa saya bilang mudah itu untuk mensugesti kita bahwa itu sebenarnya mudah. Walaupun itu sulit gitu loh. Tapi kalau kita sugesti kita udah baik, jadi kita yakin kita bisa itu. Tapi kalau dari awal kita udah bilang sakit gigi. Gitu. Ya, ini yang select. Berarti kita sudah mempraktekkan apa? Insert dan select. Berarti create dan read-nya sudah. Tinggal sekarang update. Update itu rumusnya kira-kira seperti ini. Mana dia? Ini. Update langsung nama tabelnya, lalu diikuti dengan perintah set. Lalu kolom 1 value 1, koma kolom 2 value 2 dan seterusnya. Tapi jangan lupa ada where di sana. Karena kalau kita tidak berikan where, maka dia akan merubah semuanya. Karena kan kita palingan merubah salah satu nama orang kan dari 1000 nama misalkan kan. Kayak gitu. Jangan sampai kita merubahnya langsung Arif Hidayat. Apa semuanya langsung di enter, semuanya berubah jadi kerjaan enggak tuh? Satu sekolah berubah namanya jadi Arif Hidayat, gimana caranya? Ngerti ya? Jangan sampai itu terjadi karena itu fatal. Ya, kita langsung saja. Saya misalkan mau merubah apa? Misalkan di sini, yang mana mau dirubah? Ya, misalkan saya ganti ini jadi Budi, ini jadi siswa gitu ya, atau apalah gitu ya. Saya mau ganti. Yang menjadi where saya apa? Yang menjadi dasar saya merubah apa? ID pengguna, karena ID pengguna pasti tidak akan ada yang sama. Jadi istilahnya begini, saya akan mengganti nama pengguna menjadi ini, jabatan menjadi ini, username menjadi ini, password menjadi ini, hak akses menjadi ini, keterangan menjadi ini. Yang ID penggunanya satu, maka yang dirubah hanya ID pengguna satu itu saja. Berarti kita coba. Apa perintahnya? Update diikuti langsung dengan nama tabelnya pengguna, diikuti dengan perintah set, diikuti dengan nama kolom yang ingin kita rubah, nama underscore pengguna, sama dengan apa data yang akan menjadi perubahannya. Misalkan Budi. Ngerti? Kalau mau merubah yang lain lagi kolomnya, berarti tinggal kita koma, sebutkan nama kolomnya, misalkan jabatan, sama dengan apa? Guru juga misalkan, atau kepala sekolah, lebih tinggi. Koma, username pasti berganti. Apa? Misalkan nggak bisa Asep juga. Ini kok dari mana muncul Asep? Budi? Itu bebas lah ya sebenarnya. Ya sebenarnya ini saya kadang-kadang suka membiasakan diri memberikan spasi setelah koma, tapi dikasih. Nah, yang tidak boleh dikasih itu ini di dalam tanda petik, karena kalau di dalam tanda petik ini akan menjadi datanya. Kita kasih spasi ya datanya ada spasinya. Password sama dengan misalkan 321. Lalu yang terakhir keterangan sama dengan data perubahan. Nah, ngerti? Tutup kurung jangan lupa karena di sini kita sudah mengawali, tidak ada ya. Where ya, saya lupa. Saya pikir insert. Where apa tadi? ID underscore pengguna sama dengan 1. 1 ini tidak perlu kalian berikan tanda petik karena dia merupakan angka.
Nah, tipe data dari si ID pengguna adalah integer. Lalu kita titik koma lalu enter. Semoga saja tidak salah, tapi salah juga nggak apa-apa. Untuk membuktikan hal tersebut kita bisa jadi select bintang ini tetap digunakan terus ya untuk membuktikan. Ngerti? Ini before dan ini adalah after. Paham sampai di sini? Tidak hilang ya, tidak hilang. Ada videonya. Tapi jangan terlalu berharap dengan video ya. Video itu bisa hilang, tapi otak kita tetap ada. Gak tahu. Lanjut kita akan ke perintah delete. Perintah delete memang di terakhir biasanya kalau di sesi pembelajaran. Ya. Karena kalau sudah di delete hilang. Ya, kembali lagi ada perintah where di sana. Di delete itu ada where-nya juga. Jadi delete from table name-nya, nama tabelnya, lalu ada where kondisinya. Jadi kita menghapus juga harus ada kondisi supaya jangan terhapus semua. Karena kalau kalian bilang delete from apa tadi namanya pengguna, otomatis semua data akan hilang. Kerjaan enggak tuh? Kerjaan. Ya. Jadi harus kita kasih where supaya kita bisa menghapus data yang kita inginkan saja. Lanjut, kita langsung aja ke perintahnya delete from pengguna where apa? ID underscore pengguna. Jadi yang paling tepat emang ke primary key-nya ya. Karena primary key-nya pasti tidak ada yang sama. Kalau misalnya mungkin nama mungkin Budi bisa jadi ada banyak namanya. Kita delete bintang from pengguna, delete from pengguna where nama pengguna sama dengan Budi, bisa jadi semua Budi hilang. Ya, betul. Anti Budi. Anti Budi. Ya, masa enggak anti Budi ya? ID pengguna sama dengan 1 titik koma enter teng. Query oke, maka kita akan coba lihat. Nah, kembali kosong lagi. Ya, show tables kita ulang. Masih ada kan menggunakan? Nah, sekarang kita belajar kembali lagi ke yang TDL. Oke, kita kasih kesimpulan dulu nih. Sampai di sini paham ya? Jadi di DML itu kita punya ada 4 perintah, ada perintah insert, ada perintah select untuk menampilkan dan select tetap akan digunakan terus. Lalu ada perintah update untuk merubah data seperti mana dia. Nah ini update nih. Lalu select lagi kita pakai. Lalu yang terakhir adalah delete. Delete itu akan menghapus data tertentu, gitu ya. Lalu kita akan lanjutkan. Kalau tadi kita di DDL itu ada create database dan ada create table. Ternyata di DDL juga ada drop. Drop itu untuk menghapus struktur ya. Di sana ada drop table, ada drop database. Kita coba urutkan dari yang paling bawah dulu, yaitu drop tables. Karena kalau saya drop database, saya tidak akan bisa menampilkan drop tablesnya. Karena udah kehapus semua. Ngerti ya? Kita akan coba, tadi ini udah kita show tables, maka muncul pengguna. Sekarang kita drop tables. Nah, ini tidak bisa kita pakai S. Karena cuma satu. Ingat tuh ya, itu patokannya. Drop tables pengguna, titik koma enter. Maka dia bilang oke, kita akan show table kembali. Maka di situ sudah akan empty. Yang berikutnya adalah kita show database dulu. Ada nggak di situ DB Kasir Cafe? Ada ya. Berikutnya kita coba untuk drop dia. Hapus nggak ya? Drop database. Nah ini juga tidak pakai S belakangnya karena yang kita hapus juga cuma satu. Kecuali kamu taruhin begini titik koma selesai. Ya. Tolong ya jangan sampai salah ya. Kita ujung-ujungnya install ulang SAM loh. Enggak ada kalau di sini. Jadi restore itu fungsinya aplikasi yang kita buat. Kalau database itu udah selesai sudah. Nggak ada control Z di sini ya. Jangan ngimpi. Drop database yang kita akan hapus adalah DB Kasir Cafe 123456778 titik koma enter. Sengaja saya salahin ya. Agak berat sih sebenarnya.
Iya. Buatnya lama, ngapusnya sebentar gitu kan. Coba kalian pikir-pikir ya dulu. Jangan sampai PDKT-nya lama gitu, ngapusnya hanya dengan telepon gitu ya, atau dengan satu chat gitu kan, sakit nggak di situ tuh? Ya. Drop database DB kasir cafe 123456778. Enter ya. Sudah. Kita harus belajar move on ya. Karena sudah tidak ada. Ya kita coba show apa namanya tadi? Show database kembali, maka dia sudah tidak ada. Ya. Apa mau dibilang? Ya. Ya tinggal kita buat yang baru ya. Iya. Oke. Eh, saya minta kalian mempraktekkan ini, tetapi saya tidak mempraktekkan sampai dropnya ya. Kalau bisa jangan dipraktek sampai dropnya ya. Ya ini kalian buat sebuah database dengan nama DB kasir cafe, lalu diikuti dengan NIS kalian masing-masing. Lalu kalian jangan lupa untuk screenshot terus ya. Screenshot taruh di Word, screenshot taruh di Word, itu saya minta itu. Pokoknya setelah kamu mempraktekkan satu perintah, ada hasilnya screenshot taruh di Word. Begitu seterusnya, tinggal dikasih judul. Buat tabel pengguna, lalu untuk tabel pengguna itu ada perintah insert di sana, lalu ada perintah describe di sana untuk membuktikan, lalu isi dia, ya, isi dia satu, ubah dia, isi dia dua, ngerti nggak nih? Isi dia dua data, berarti perintah insertnya ada dua, lalu ubah salah satu data tersebut, lalu hapus salah satu data tersebut. Jadi tinggal tersisa satu, ya. Yang saya butuhkan screenshotnya ya. Kategori juga begitu, menu juga begitu. Lokasi ini kalian mulai harus kerjakan setelah video ini berakhir ya. Langsung kerjakan. Nanti saya minta dikumpulkannya mungkin 1 atau 2 hari ke depan. Ya. Saya akhiri ya videonya ya. Kalian buat seperti ini nih, ARD-nya langsung ada di videonya. Bisa kalian langsung lihat tanpa harus saya kasih ya. Saya akhiri videonya. Terima kasih atas perhatian kalian semua.